Oke, mari kita langsung bahas panggung terbesar di dunia sepak bola, Piala Dunia. Ini bukan cuma sekedar turnamen biasa, ini tuh kawah candra di muka. Tempat di mana legenda lahir dan taktik diuji sampai ke batas absolutnya. Nah, di sesi analisis kita kali ini, kita bakal membedah sebuah fenomena yang sangat spesifik. Sebuah anomali di dunia sepak bola profesional, yaitu tekanan mental dan fisik luar biasa yang dipikul sama para pemain termuda dalam sejarah Piala Dunia. Coba bayangin intensitas turnamen sebesar ini, lalu letakkan semua beban itu di pundak seorang remaja. Yuk kita bedah lebih dalam gimana para prodigi ini bisa bertahan, berkembang, atau justru malah runtuh di bawah sorotan dunia. Angka ini, 17. Coba pikirin sejenak. Waktu kebanyakan remaja umur 17 tahun masih sibuk di SMA, mikirin ujian atau kegiatan ekskul, para talenta elit yang bakal kita bedah hari ini tuh udah ada di ruang ganti tim nasional senior. Mereka udah nggak lagi mikirin nilai rapor, mereka memikul harapan jutaan rakyat negaranya di panggung olahraga yang paling nggak kenal ampun. Secara fisik, otot dan tulang mereka sebenarnya masih berkembang, tapi mereka udah dituntut buat adu badan sama para veteran yang jelas jauh lebih kuat dan matang secara taktik. Gila kan? Ini dia peta taktis kita hari ini. Kita bakal mulai dari melihat tekanan panggung Piala Dunia, terus membedah rekor usia yang dipegang Eto'o dan Whiteside, lanjut ke tragedi talenta Nigeria, fenomena Olembe di Kamerun, dan ditutup dengan momen paling epik, lahirnya sang raja, Pelé. Mari kita gas! Masuk ke bagian pertama, tekanan panggung Piala Dunia. Bawa pemain usia 17 tahun ke turnamen sekelas ini, menurut saya adalah perjudian taktis yang luar biasa berani buat seorang pelatih. Dalam sepak bola modern, kita tahu pelatih itu biasanya cari stabilitas. Di Piala Dunia, nggak ada ruang buat salah posisi atau telat transisi. Tapi coba deh kalian perhatikan daftar elit ini. Di puncak klasemen ada Norman Whiteside dari Irlandia Utara di usia 17 tahun 41 hari. Nempel ketat di bawahnya ada Samuel Eto'o, lalu Femi Opabunmi. Margin usianya rapat banget. Dan kalau kalian lihat, tren percaya sama bakat muda ini lintas generasi loh. Ada nama modern seperti Gilberto Mora di 2016 dan Youssoufa Moukoko di 2022. Ini membuktikan kalau bakat mereka tuh terlalu luar biasa sampai memaksa pelatih merombak taktik demi masukin nama mereka ke skuad. Lanjut ke bagian kedua. Kita bahas rekor usia yang dicetak sama Samuel Eto'o dan Norman Whiteside. Plus ada satu kebetulan sejarah yang luar biasa unik di balik tanggal 17 Juni. Fakta ini benar-benar mengilustrasikan betapa ajaibnya sepak bola. Keduanya mencatatkan debut historis mereka di hari kalender yang persis sama, 17 Juni, bedanya pas 16 tahun. Nah, kalau kita bedah secara taktik, dua pemain ini tuh antitesis banget. Whiteside itu tipikal pekerja keras dari Irlandia Utara, main pakai fisik dan ngotot banget pas lawan Yugoslavia di 82. Di sisi lain, Eto'o yang harus ngadapin rapatnya pertahanan Italia di tahun 98, lebih ngandelin kecepatan, dinamisme, dan pergerakan tanpa bola, khas sepak bola Afrika modern. Gaya main beda jauh, debut di hari yang sama, dan langsung ngunci dua posisi teratas dalam sejarah. Kita bedah Whiteside dulu ya. Dampaknya itu instan. Dia nggak cuma jadi penghangat bangku cadangan, dia langsung jadi mesin di lini tengah. Agresif banget sampai-sampai dia pegang rekor sebagai pemain termuda yang pernah dapat kartu kuning di Piala Dunia. Performanya bawa Irlandia Utara tembus perempat final, termasuk menang dramatis 1-0 lawan Spanyol. Tapi, disinilah sisi gelap dari eksploitasi fisik di usia muda kelihatan. Tubuhnya nggak kuat nahan beban seberat itu. Tekanan yang terlalu brutal di persendiannya bikin Whiteside harus gantung sepatu karena cedera lutut parah di umur 26 tahun. Nyesek banget, talenta sebesar ini harus selesai sebelum masuk usia emas. Beda cerita nih sama Samuel Eto'o. Dia justru berevolusi jadi salah satu striker paling mematikan yang pernah ada. Juara Liga Champions, dapat emas Olimpiade, dan jadi top skor sepanjang masa Kamerun dengan 56 gol. Tapi coba perhatiin poin krusial ini. Ada anomali taktis yang aneh banget di panggung Piala Dunia. Dari 56 gol internasionalnya, Eto'o cuma bisa nyetak 2 gol di turnamen ini, padahal dia main di 4 edisi berbeda. Pertanyaannya, kenapa? Apa sistem timnasnya nggak jalan buat support dia? Atau pertahanan tim Eropa dan Amerika Selatan terlalu rapat sampai bisa ngisolasi pergerakannya? Ini misteri taktis menarik yang membedain performa pemain di level klub dan Piala Dunia. Oke, masuk ke bagian ketiga, tragedi talenta Nigeria. Kita akan tarik nafas sebentar buat dengerin kisah pilu dari pemain termuda ketiga dalam sejarah, Femi Opabunmi. Kita tahu, sepak bola itu nggak selalu ngomongin trofi atau rekor kemenangan aja. Kadang, olahraga ini ngingetin kita betapa rapuhnya sebuah karir. Tahun 2002, setelah tampil luar biasa sampai dapat bola perunggu di Piala Dunia U17, Opabunmi dikasih kepercayaan debut senior lawan Inggris. Waktu itu masa depannya cerah banget, klub-klub raksasa Eropa udah antre.
Tapi sayangnya, bukan tackle keras dari bek lawan yang ngancurin mimpinya, melainkan glaukoma. Bayangin aja, cuma dalam waktu 4 tahun, kondisi matanya ini merenggut penglihatan di satu matanya dan maksa dia buat pensiun dini. Pengingat yang benar-benar nyata, di balik gemerlap status bintang, mereka tetap manusia biasa yang rentan. Lanjut ke bagian keempat, kita bahas fenomena Olembe. Gimana skuad Kamerun menaruh kepercayaan penuh sama pemain remaja di akhir 90-an. Kalau kita perhatiin, akselerasi karir Salomon Olembe ini sumpah, gak masuk akal. Umur 16 tahun dia udah debut lawan Inggris di stadion sekelas Wembley. Performanya bareng klub di Liga Prancis langsung bikin dia diandelin di level internasional. Awal 98 dia nyumbang assist krusial pas debut di AFCON. Terus puncaknya di tanggal 11 Juni 1998, cuma beda 6 hari sebelum Eto'o debut, Olembe yang baru berumur 17 tahun 185 hari udah jadi starter lawan Austria di Piala Dunia. Keberanian pelatih Kamerun waktu itu buat nyerahin kendali lini tengah ke anak belasan tahun itu benar-benar masterclass man management yang hampir mustahil kita temuin sekarang. Nah, ini dia puncaknya. Bagian kelima, lahirnya Sang Raja. Momen di mana dunia pertama kali ngelihat keajaiban Pele. Ngebahas Wonderkid di panggung terbesar tuh rasanya nggak afdol kalau kita nggak bahas cetak biru dari semuanya. Remaja paling terkenal sepanjang masa. Daya ledak Pele di turnamen 1958 itu menurut saya adalah eskalasi taktis terhebat dalam sejarah olahraga. Datang dalam kondisi cedera lutut bayangin. Tapi begitu dia diturunin lawan Uni Soviet, dampaknya instan, langsung ngasih assist. Setelah itu insting pembunuhnya benar-benar lepas kendali. Nyetak gol tunggal di perempat final, terus bikin hat-trick termuda sepanjang masa lawan Prancis di semifinal. Dan puncaknya, nyarangkan 2 gol di final lawan Swedia. Buat anak umur 17 tahun, penempatan posisi dan visi bermainnya itu murni di luar nalar. Tapi Pele ini bukan sekedar sensasi remaja yang kebetulan lagi wangi. Coba perhatiin angka ini, 53%. Ini adalah persentase keterlibatan Pele dari total keseluruhan gol Brazil di Piala Dunia 1970. Artinya apa? Bertahun-tahun setelah debut ajaibnya, dominasi taktis Pele terus berevolusi. Dia bukan cuma sekedar finisher, dia itu otaknya, dia playmakernya, dia eksekutornya sekaligus. Nyumbang 53% gol di dalam tim yang sering banget disebut sebagai skuad terbaik sepanjang masa. Wah, itu sih bukti sahih betapa jeniusnya otak sepak bola Sang Raja. Biar kita dapat perspektif seberapa legendarisnya kontribusi taktis dia. Rekor Pele dengan 6 assist dalam satu edisi Piala Dunia tahun 1970 itu bertahan. Nggak ada yang bisa nyentuh selama 56 tahun. Coba bayangin berapa banyak playmaker kelas dunia yang gagal mecahin rekor itu. Baru pas Piala Dunia 2026 kemarin, rekor legendaris ini dipatahkan sama Michael Olise dari Prancis dengan 7 assist. Fakta bahwa butuh waktu lebih dari setengah abad dan evolusi taktik sepak bola yang gila-gilaan cuma buat matahin rekor Pele, itu bener-bener nunjukin kalau dia tuh main jauh banget melampaui zamannya. Setelah kita bedah dalam-dalam gimana para talenta muda ini survive dan bersinar, mari kita pikirin satu hal ini. Sepak bola modern sekarang kan permainannya gila, pressing super tinggi, tuntutan larinya nguras tenaga habis-habisan, dan taktiknya luar biasa ketat. Ritmenya berkali-kali lipat lebih kencang dibanding era 82. Dengan beban atletis brutal kayak gitu, kira-kira mungkinkah ada pelatih di masa depan yang berani ngelempar anak di bawah umur 17 tahun 41 hari ke medan perang Piala Dunia? Atau jangan-jangan rekor Norman Whiteside ini bakal abadi selamanya? Coba kalian pikirin. Sampai jumpa di sesi bedah taktik kita selanjutnya, tonton terus pertandingannya dan nikmati sepak bola.